Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya soleha? Sehat ya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita bertemu lagi di sini dalam keputrian SMP BIM ke-19, kewajiban kepada saudara kandung. Hari ini kita akan membahas kewajiban kepada saudara kandung dan kerabat-kerabat. Oke, mari kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban terhadap saudara kandung masih dalam buku Akhlaqul lil Banat ya nak ya. Hari ini pembahasan kita, sesungguhnya orang yang paling dekat denganmu setelah kedua orang tuamu adalah saudaramu. Hendaklah kamu memiliki adab terhadapnya untuk mendapatkan ridho Allah, kemudian ridho orang tuamu. Hiduplah bersama mereka dalam keadaan senang maupun gembira. Hormatilah mereka di setiap waktu dan keadaan. Cintailah mereka dengan sebenar-benarnya cinta. Pada dasarnya kamu dan mereka berasal dari orang tua yang sama. Mereka mencintaimu, berharap kamu bahagia, maka hiduplah bersamanya dengan harmonis dan bersatu. Cegahlah dari sebab terjadinya perbedaan dan perselisihan. Tidak membenarkan perkataan orang yang dengki, adu domba, dan memendekkan hak-hak mereka, dan bersikap toleran apabila mereka memendekkan hak-hakmu. Jadi berusaha saling mencintai sesama saudara kandung, karena orang tua kita sangat berharap bahwa kita saling mencintai dan saling akur satu sama lain. Ya nak ya. Jadi kita berusaha hati-hati dari perkataan orang-orang yang dengki dan berusaha mengadu domba kita. Dan bahkan kadang-kadang ada sikap-sikap kita yang merasa hak kita tidak dipenuhi oleh saudara kita sehingga membuat kita marah. Jangan sampai persaudaraan kita hancur hanya karena dia tidak memenuhi hak kita. Dalam artian dia seringkali seharusnya begini tapi dia tidak melakukan hal itu. Kita berusaha memaklumi kekurangan dan kelebihan mereka. Kadang-kadang mereka agak sedikit menyebalkan, tetapi bagaimanapun juga dia adalah saudara kandung kita, maka tetap kita jaga persaudaraan. Khususnya bagi kakak kandungmu, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan, muliakanlah dan hormatilah mereka, anggaplah mereka seperti orang tuamu. Lakukanlah nasihat-nasihat mereka, janganlah menentang apa yang mereka perintahkan. Dalam hadis disebutkan, hakku kabir, hak seorang kakak kandung kepada adiknya seperti haknya orang tua kepada anak-anaknya. Jadi kalau ada nasihat dari kakak kita, maka berusaha kita mengikuti nasihatnya, karena dia ibaratnya seperti wakilnya orang tua. Ketika orang tua tidak hadir, maka dia adalah menjadi dutanya orang tua kita, wakil dari orang tua kita. Maka memenuhi permintaannya sama juga dengan memenuhi permintaan orang tua. Sayangilah adik-adikmu, baik itu laki-laki atau perempuan. Bergaulah dengan keduanya dengan kasih sayang dan perbuatan baik. Berlakulah kamu sama seperti orang tuamu. Hal demikian itu untuk menyenangkan keduanya. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah rumah. Dikatakan bahwa rumah itu rumah kebahagiaan. Tidak akan masuk ke dalamnya kecuali siapa saja orang yang membahagiakan anak kecil. Wah, subhanallah. Ternyata membahagiakan anak kecil itu bukan satu hal yang sia-sia ya. Ternyata Allah angkat derajatnya, disediakan rumah kebahagiaan di dalam surga. Subhanallah. Jadi terhadap yang tua menghormati, terhadap yang kecil pun kita menyayanginya, berusaha menjaganya. Jangan menganggapnya dia karena dia tidak paham sesuatu, tidak paham banyak hal, sehingga
tidak paham dengan hak-haknya dia, sehingga dengan seenaknya kita berbuat semena-mena dengan adik kita. Jangan ya, sayangi adik, jagalah dia, berikan kasih sayang sebagaimana orang tuanya, sebagai orang tua kita pun sayang sekali dengan adik kita. Ya, kita ikut membantu jaga ya nak ya, kalau kita punya adik. Oke, selanjutnya bantulah saudaramu semampumu. Rasulullah bersabda, perumpamaan dua orang yang bersaudara seperti dua tangan yang membersihkan satu sama lain. Tinggallah bersama mereka, berlaku sabarlah atas mereka. Apabila mereka berbuat salah, maka ingatkanlah mereka atas kekeliruannya dengan lembut dan penuh kelembutan. Karena sesungguhnya perkataan yang lembut, orang yang mendengarkannya akan menerimanya dengan baik. Dan berbeda dari itu, perkataan yang kasar meninggalkan kedengkian. Hindarkanlah pertengkaran di antara kalian. Janganlah merasa rugi tinggal bersama mereka. Hindarkan sifat ketika tinggal bersama mereka, yaitu bercanda bersama mereka dengan candaan yang tidak pantas. Kamu mengambil dari mereka suatu selain ridhonya, saling tumpah tindih, atau kamu melakukan keburukan dengan menuduhnya. Jadi sesama saudara, usahakan kita harus saling berlemah lembut. Bercanda boleh, tapi bercandanya jangan berlebihan sehingga membuat sakit hati atau menuduh saudara kita dengan hal-hal yang kita pun tahu bahwa itu tidak dilakukan. Ya, berusaha berhati-hati ya nak ya. Lebih sayang lagi dengan saudara kita, karena bagaimanapun saudara kita adalah darah daging kita juga ya, berasal dari orang tua yang sama. Maka saling mencintailah kita. Sudah seharusnya kita saling mencintai sesama saudara. Saudara laki-lakimu merupakan tangan kananmu, sebagaimana firman Allah, nasihat Nabi Musa atas hak saudaranya Nabi Harun. Dinyatakan apa? Kami akan mencari tangan kanan saudaramu yang merupakan senjata yang melindungi kehidupanmu. Sebagaimana yang dikatakan dalam syair, saudaramu sesungguhnya adalah orang yang tidak mempersaudarakanmu, seperti pasukan dalam menggelorakan persenjataan. Sebagaimana dalam perang, ketika kita tidak bersatu, maka kita akan mudah rapuh dan mudah dihancurkan oleh musuh. Begitu juga dengan persaudaraan kita dalam sebuah keluarga, ketika kita tidak kompak, maka kita akan mudah dihancurkan oleh syaitan ya. Oke, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga persaudaraan kita. Kita tetap bisa menghormati yang tua dan menyayangi yang kecil ya nak ya. Oke, selanjutnya adalah bantulah saudaramu. Sudah ya, bantulah saudaramu. Selanjutnya, Tuhan mewujudkan kekuatan. Diceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki mempunyai banyak anak, dan ketika ajalnya sudah dekat, laki-laki itu memanggil semua anak-anaknya dan memberi kepada mereka masing-masing seikat tombak dan memerintahkan kepada mereka untuk mematahkannya. Mereka pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk mematahkannya, namun mereka tidak mampu. Kemudian laki-laki itu melepaskan ikatan tombak dan memberikan kepada masing-masing dari mereka satu tombak. Maka mereka pun mampu mematahkannya dengan mudah. Kemudian laki-laki itu berkata kepada mereka, perumpamaan kalian adalah seperti ikatan ini. Jika kalian bersatu dan bersama berkumpul, maka musuh tidak akan sanggup untuk mengalahkan kalian. Namun jika kalian berselisih dan berpisah, maka dengan mudahnya musuh akan menghancurkan kalian seperti ikatan tombak ini yang telah dilepas dan dapat kalian patahkan dengan tanpa susah payah dan kesukaran. Kemudian laki-laki itu menyanyikan syair, bersatulah wahai anak-anakku pada waktu musibah menimpa, dan janganlah terpecah belah sendiri-sendiri. Tombak-tombak itu tidak akan bisa patah jika dikumpulkan menjadi satu, dan apabila dipisah-pisah, maka dapatlah dipatahkan satu persatu. Jadi, ketika kita bersatu dalam sebuah keluarga, adik dan kakak saling bersatu, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Tidak ada orang yang bisa menghancurkan keluarga kita. Tetapi ketika kita terjebak cerai-berai, maka mereka akan berhasil membuat
satu di antara kita dihancurkan, maka akan mengalirlah rasa kesedihan di antara semua keluarga kita. Pasti akan terjadi banyak fitnah yang lebih banyak lagi. Setelah satu saudara kita dihancurkan, maka bisa jadi orang tuanya akan mendapatkan fitnah, digunjingkan orang karena disangka orang tuanya tidak bisa menjaga anak-anaknya. Dan juga pasti secara batin akan ada rasa kesedihan yang mendalam dari diri kita karena ada keluarga kita yang sedang bersedih karena kita adalah satu darah. Jadi kita berusaha ya nak ya, saling menguatkan, saling menjaga persaudaraan dalam keluarga. Semoga Allah jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bisa saling mencintai, saling menghormati antara keluarga kita, antara saudara kita ya nak ya. Oke, anak soleha, ini saja tentang kita bersama saudara. Lalu kita lanjutkan kewajiban kita terhadap kerabat-kerabat. Apa kewajiban kita seorang muslimah terhadap kerabat? Sesungguhnya orang yang paling dekat denganmu setelah kedua orang tuamu adalah saudara-saudaramu. Saudara-saudara dari ayahmu, saudara-saudara dari ibumu. Disebutkan di dalam hadis, bibi, saudara perempuan ibu itu sederajat dengan ibu. Paman, saudara laki-laki ayah adalah seorang yang sederajat dengan ayah. Putra, saudara perempuan dari suatu kaum adalah termasuk dari golongan mereka. Para kerabatmu mencintaimu dan mencintai ibu bapakmu. Maka hal apa saja yang harus engkau lakukan terhadap mereka? Ya, perlakuan kita terhadap paman kita, terhadap tante kita, terhadap bibi kita, terhadap paman kita, apa yang harus kita lakukan? Yaitu engkau harus memperlakukan mereka seperti engkau memperlakukan saudara-saudaramu. Maka hormatilah orang tua mereka dan sayangilah anak-anak kecil mereka dan ucapkanlah salam yang baik ketika bertemu dengan mereka dengan penuh kegembiraan dan senyuman, dan berbicaralah bersama dengan mereka perkataan yang baik, bukan perkataan yang buruk. Dan ketika mereka memerintahkanmu, maka patuhilah dan janganlah engkau menentangnya, dan dengan hal itu engkau akan mendapatkan akhlak yang baik. Dan ketika mereka membutuhkan sesuatu, maka hendaklah engkau bergegas untuk menolongnya dengan usaha yang engkau mampu. Jadi bersama kerabat-kerabat kita pun, khususnya paman dan bibi kita, perlakukan mereka dengan baik sebagaimana kita memperlakukan orang tua kita, dengan saudara-saudara mereka, dengan anak-anak mereka, dengan kita harus saling menyayangi juga. Berkata yang baik, karena dia adalah orang yang sederajat dengan orang tua kita. Dan janganlah kalian lupa untuk selalu mengunjungi mereka, apalagi dalam waktu-waktu tertentu seperti hari raya dan hari kegembiraan, atau pada saat tertimpa musibah dan kesedihan. Tak kala kerabatmu sakit, maka bergegaslah untuk menjenguknya dan berdoa untuk kesehatan. Apabila kerabatmu meninggal dunia, maka bersegeralah untuk datang ke rumahnya untuk mendoakannya agar diberi kasih sayang dan ampunannya, dan bertakziah berbelasungkawa kepada anak-anak dan keluarganya serta membantu mereka. Maka dengan demikian itu mereka akan senang terhadapmu karena engkau senang jika mereka senang, dan akan sedih jika mereka sedih. Dan mereka mengetahui bahwa engkau adalah anak perempuan yang baik, anak yang terdidik, yang menunaikan kewajiban terhadap kerabat. Jadi ketika ada yang meninggal dari kerabat paman kita, bibi kita, maka kita segera mengunjunginya untuk memberikan belasungkawa, agar mereka pun bisa merasakan bahwa kita pun bersedih dengan kedukaan mereka, dan kita ketika ada acara bahagia pun kita menghadirinya dengan bahagia, menunjukkan kepada mereka kita pun bahagia dengan kebahagiaan mereka. Nah, semoga ini menjadi ingatan ya nak ya. Oke, selanjutnya dalam akhlakul ibadat ini masih dibahas kita terhadap kerabat kita, yaitu engkau harus memperlakukan mereka seperti engkau memperlakukan saudara-saudaramu. Maka hormatilah orang tua mereka dan sayangilah anak-anak kecil mereka, dan ucapkanlah salam yang baik ketika bertemu dengan mereka dengan penuh kegembiraan. Bergegas untuk menolongnya dengan usaha yang engkau mampu.
Dan jangan kalian lupa untuk selalu mengunjungi mereka, apalagi dalam waktu tertentu seperti hari raya. Ya, tadi kita sudah bahas ya. Oke, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang peduli dengan saudara-saudara kita. Kita pun berbahagia dengan kebahagiaan mereka ya. Bersatulah dengan kerabatmu dan jauhilah segala sesuatu yang menyebabkan perpisahan dan pertengkaran. Dan berhati-hatilah jika mendengar berita dari seseorang yang suka menyebar fitnah, karena ia ingin memisahkan engkau dengan kerabat-kerabatmu. Maafkanlah mereka ketika mereka berbuat kesalahan terhadapmu, dan janganlah engkau dengki terhadap mereka sebab kesalahan itu. Apabila Allah memberikan nikmat kepada mereka, maka tampakkanlah kesenanganmu terhadapnya, dan janganlah engkau iri terhadap mereka. Apabila engkau menjalankan adab-adab ini, maka tentulah engkau akan hidup bersama kerabat-kerabatmu dengan rukun dan damai, aman dan bahagia. Kebahagiaan seseorang tergantung kebahagiaan saudara dan keluarganya. Mereka seperti sayap bagi burung. Sebagaimana yang dikatakan oleh penyair, ketahuilah wahai anak manusia, manusia adalah sayap. Bisakah burung elang terbang tanpa sayap? Jadi usahakan kita menjalin persahabatan, menjalin persatuan dengan saudara kita dan kerabat kita dengan sebaik-baiknya, walaupun mereka terkadang pun membuat kita agak sakit hati ya, tetapi bagaimanapun dia adalah saudara kita. Maka berusahalah untuk menjaga persaudaraan kita, walau bagaimanapun ada rasa pahit kita ya, karena memang saudara pun punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi jangan sampai itu membuat kita dengki yang mendalam sehingga memutuskan tali persaudaraan kita. Kita tetap jaga ya nak ya, tali persaudaraan kita dengan kerabat kita, walaupun kadang-kadang dia juga agak menyebalkan kita, tapi percayalah dan kita ikhlas berusaha memaafkan saudara kita, karena insya Allah kita akan merasa tenang ketika saudara kita pun merasa baik dan tentram ya. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan agar berbuat baik terhadap kerabat-kerabat dan menghubungkan mereka dengan orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukan sesuatu dengannya, dan berbuat baiklah kepada ibu, bapak serta kerabat-kerabat. Dan Allah berfirman, dan berikanlah sebagian hartamu kepada keluarga-keluarga yang dekat dan haknya. Dan di dalam hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menyambung hubungan kekeluargaan. Maksudnya berbuat baik kepada kerabatnya. Dan bagi orang yang berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya, Allah akan meluaskan rezekinya dan memanjangkan umurnya. Dan dalam hadis, barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya, maka sambunglah silaturahmi. Dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan di hadis, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya ya Rasulullah, aku berdosa besar. Apakah aku bisa bertobat? Maka Nabi bertanya, apakah engkau mempunyai ibu? Dia menjawab, tidak ya Nabi. Maka Nabi bertanya, apakah engkau punya bibi? Dia menjawab, iya. Nabi bersabda, maka berbaktilah kepada. Jadi ketika orang tua sudah tidak ada pun, kita tapi masih punya paman, kita masih punya bibi, maka berbaktilah kepada mereka sebagai menyambung kekerabatan dengan kerabat-kerabat kita, dan sebagai birrul walidain kita kepada orang tua dengan cara menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabatnya. Oke, anak soleha. Terakhir, ini adalah doa keluarga sakinah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita keluarga yang sakinah ya. Doanya apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan menjadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita ada yang mengikuti cara gerak kita, maka biarkanlah dan syukur alhamdulillah ada yang mengikuti. Jangan kita merasa sebel dan dengki ya, kok dia ngikutin kita, karena kita selalu berdoa, jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita berharap kebaikan yang kita lakukan ketika diikuti orang, maka kita berharap kita menjadi imam. Mudah-mudahan kita menjadi contoh kebaikan bagi sebanyak-banyaknya orang. Dan mudah-mudahan keluarga kita pun menjadi qurrata a'yun, bukan menjadi fitnah,
ya. Karena dalam sebuah keluarga ada yang Allah jadikan anaknya menjadi musuh baginya, menggugat orang tuanya, menggugat sesama saudara. Tetapi kita berharap menjadi qurrata a'yun, kita menjadi permata hati. Mudah-mudahan kita, keluarga kita tergolong orang-orang yang menjadi permata hati. Allah jadikan permata hati sehingga kita saling mencintai, saling menjaga persaudaraan dengan baik, sayang terhadap adik, menghormati kakaknya dengan baik, saling mengasihi juga dengan kerabat-kerabat keluarga kita, paman kita dan bibi kita. Kita tetap menjaga, jangan pernah dipiara rasa dengki, karena itu adalah dari syaitan, dan kita lah yang akan merugi ketika kita biarkan rasa dengki itu berkecamuk di dalam hati kita sehingga memecahkan tali persaudaraan. Oke anak soleha, demikianlah yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini memberikan hikmah untuk kita, membimbing kita menjadi senantiasa manusia yang selamat di dunia dan akhirat. Oke, Ibu akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.